kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Judul materi kami tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Lembaga Keuangan Internasional atau IFC adalah lembaga keuangan yang menawarkan investasi, konsultasi, pengelolaan di negara-negara yang kurang berkembang. Jadi lembaga keuangan internasional ini yaitu lembaga keuangan yang memang menawarkan investasinya ke negara-negara yang kurang berkembang. Lembaga keuangan internasional ini juga berfungsi sebagai perantara ekuitas dan pasar obligasi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan dana investor kepada perusahaan yang membutuhkan dananya. Jadi lembaga keuangan internasional ini bertujuan untuk membantu perusahaan yang kekurangan dananya atau yang membutuhkan dananya dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, di mana ada beberapa tujuan lembaga keuangan internasional, antara lain yang pertama, membantu negara-negara Asia yang mengkoordinasikan kebijakan rencana pembangunan agar dapat merangsang ekonomi dan memperluas ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memberikan prioritas khusus pada penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan negara berkembang. Yang ketiga, memberikan dukungan teknis untuk persiapan pembiayaan dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, termasuk proposal proyek. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Maka selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Rasimani Laya. Fungsi utama Bank Dunia adalah memberikan kredit untuk proyek-proyek produktif untuk pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang dan menjadi anggotanya, seperti pembangunan gedung, jembatan, pabrik, jalur transportasi dan fasilitas dan lain-lain. Baru ketujuhnya, dana monitor internasional. Dana Monitor Internasional adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem keuangan global untuk kebijakan makroekonomi yang mengaruhi negara anggotanya. Diutamakan dalam kepatuhan terhadap nilai atau tukar dan neraca pembayaran. Tujuannya pembentuk IMF adalah untuk mendirikan lembaga dalam mempromosikan kerjasama moneter internasional dan mengembangkan perdagangan, seperti untuk mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan cara bekerja sama dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara yang lain atau membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Terima kasih. Dua, Dana Moneter Internasional. Ini merupakan bentuk atau jenis lembaga keuangan internasional yang mengawasi sistem keuangan global untuk kebijakan makroekonomi. Tujuan dari Dana Moneter Internasional adalah untuk mendirikan lembaga yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan mengembangkan perdagangan investasi dunia. 3. Islamic Development Bank atau IDB. Ini merupakan salah satu mitra kerja pemerintah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pembangunan negara. IDB ini berfungsi untuk memberikan pinjaman
untuk proyek-proyek produktif pembangunan ekonomi dan sosial. Yang terakhir adalah ADB atau ASEAN Development Bank. Ini merupakan bank pembangunan Asia yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia. Tujuan dari ADB ini yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur.